Selamat pagi semuanya. Recording in progress. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, um, oke. ah kita lanjut ya di live session kita di awal November dan di akhir um, pertengahan semester. Um, Terima kasih yang sudah buat tugas project kemarin dengan baik. Ya, ada berapa? Saya baru periksa sepintas, belum secara detail. Nanti uh, beberapa minggu lagi mungkin karena minggu ini masih agak padat akan dikoreksi secara detail. Memang secara sepintas lihat ada yang bagus ya, ada yang routingnya circle masih terlihat, ada juga yang tugasnya mirip dengan kelompok lain juga ada ya. Di ada juga yang anggota kelompoknya tidak terlibat di kelompok itu, ada nggak ya? Ada ya. Ada beberapa kelompok itu yang saya lihat seperti itu. Ya, itu semua akan dapat penilaian yang kita usahakan seadil-adilnya, walaupun adil kan tidak bisa 100% ya. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi live session hari ini gunakan untuk membahas keseluruhan materi sampai dengan bulan Oktober ya. Jadi saya tidak ada materi khusus. Kalian boleh pilih materi modul berapa yang mau butuh penekanan. Kita akan bahas semua dan dibatasi sampai modul terakhir kita untuk persiapan middle test itu sampai dengan modul 11 atau eh, eksam ketiga ya. Eksam ketiga 31 Oktober itu terakhir ya. Jadi kalian boleh tulis di komentar ya atau bicara langsung boleh. Hari ini kita cuma buat diskusi aja dan nge-review perjalanan materi kita gitu ya. Kalau kalian punya hambatan kurang jelas, kalian boleh komentar aja di chat, mau minta penjelasan di bagian mana, modul berapa gitu, tentang apa, chat aja, nggak usah ragu. Karena kan konsep kuliah kita adalah fasilitasi ya, saya memfasilitasi Anda belajar. Saya sudah mengamati gradebook kalian, sebagian besar bagus, 100-100 semua, dan ada 5 lebih mahasiswa yang sudah tuntas sampai cek exam terakhir ya, selamat ya. Eh, tapi nanti final testnya tetap terakhir barengan ya. Jangan sampai nanti final testnya malah lupa sama materinya. Karena 1 bulan lagi di bulan Desember akhir atau awal Januari kita jadwalkan final test serentak ya. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan langsung di komentar aja. Sambil menunggu mungkin pertanyaan dari kalian. Karena hari ini saya nggak akan ada materi yang saya bawakan sendiri. Jadi kita cukup hari ini tanya jawab saja. Jadi persiapan untuk UTS minggu depan, gitu ya. Minggu depan kita akan UTS, TS-nya pilihan ganda, online juga. Yes, gampang. Sorry, bukan pilihan ganda. Nggak selalu pilihan ganda ya. Saya bisa aja. Andika udah bahagia deh, gagal udah bahagia. Ya, bisa jadi short answer, tapi bukan essay ya, bukan essay. Tenang, tenang. Bisa jadi jawaban pendek dan bukan essay. Jadi ya kayak misalnya IP gitu, IP nggak pilihan ganda tapi jawaban pendek. Dan em, apa platformnya belum tahu apakah menggunakan Netaket nanti atau seperti apa, atau kayaknya sih bukan Google Form. Eh, tapi yang jelas kita akan menggunakan SCB. SCB itu untuk save exam ya. Artinya nanti kalian nggak bisa buka aplikasi lain selain exam itu gitu. Dan ya terdokumentasi lah kalau kalian celingak-celinguk gitu, kameranya aktif nanti. Ya, jadi lakukan dengan jujur aja. Saya kira ini ya, kuisnya udah sempurna banget tuh, banyak yang 100 ya. Nggak harus 100 kok dapat A ya, kalian. 80-an atau 75, terus yang lain dapat, beberapa dapat 90, 80 udah jadi A. Jadi nggak usah terlalu
ngejar nilai banget sih enggak ya. Dia dapat nilai bagus kan bonus ya, tapi menikmati proses belajar itu yang terpenting. Jadi kalian nikmati aja prosesnya, jangan cuma ngerjain exam aja, tapi malah nggak baca materi juga nggak bermanfaat buat kalian. Jadi kalau kalian baca materi, ada yang kurang pas, kurang jelas, boleh sekarang sesi untuk tanya jawab semua materi sampai dari modul 1 sampai modul 11 ya. Jadi boleh kita bahas hari ini. Atau mungkin di project yang kemarin kalian punya masalah, boleh kalian tanyakan sekarang. Ya, kita coba buka atau kalian perlihatkan project kalian gitu, boleh ya. Jadi bebas hari ini hanya untuk diskusi. Ya. Oke, silakan, saya masih menunggu pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dari kalian, sambil menunggu pertanyaan, saya akan review hasil exam. Boleh, ya nggak apa-apa ya diperlihatkan nilainya ya, nggak apa-apa ya. Ya, saya kira sih nggak ada yang terlalu gimana. Cuman saya mau menandai yang merah-merah ini nih. Yang merah-merah ini nggak mau lulus apa gimana ini? Ya, kalau yang merah ini berarti kemungkinan dapat A-nya udah sulit ya, karena kan nggak examnya itu sudah setengahnya udah nggak dikerjain gitu ya. Jadi nilai terbesarnya udah hilang ya, gitu. eh Mudah-mudahan bertobat ya. Di exam ada apa tiga ya apa dua exam lagi yang belum ya. Jadi boleh nih, saya boleh sebut aja nih kayak Gus Dharma, Alpara ini sama sekali nggak pernah ikut exam ya. Nah, Jordan ini dia dua kali nggak ikut, tapi dia perbaiki di exam berikutnya. Saya tandai kuning aja. Ini artinya dalam pengawasan gitu misalnya. Ya, kemudian yang merah-merah ini juga mohon nih cuman saya nggak gimana kan udah pada dewasa semua tuh. Jadi kalau kalian merah itu berarti agak butuh effort yang besar untuk dapat nilai yang bagus gitu. Nah, mungkin apa mungkin nggak lulus ya mungkin aja nggak lulus ya mungkin aja ya. Ada satu yang kosong tapi saya nggak tandai ya, satu kosong masih aman lah kalau menurut saya ya. Kalian bayangin tuh kalau ada 5 kuis misalnya, nanti kan dirata-ratakan bagi 5, satu kosong tuh udah lumayan lumayan turun nilainya, apalagi 3 kosong gitu. Ya, dapat katakan aja ada 5 kuis, 2 kuis berikutnya dapat 100, berarti kalian 200 bagi 5 berapa kan kecil banget ya. Nah ini Mutia juga ya kelihatan merah. Mutia mau bicara Mutia? Boleh, langsung aja. Mohon izin Pak sebelumnya. Iya, gimana Eh, Mutia? saya di Netaket itu sudah mengerjakan Pak. Saya bisa share screen buktinya, tapi ternyata Kamu punya 2 akun mungkin ya? nah itu masalahnya Pak. Waktu itu saya login menggunakan email yang sudah terdaftar itu, email unitnya, tapi dia bilang passwordnya salah. Terus saya sudah coba, tapi ternyata Kamu nggak pernah bisa report juga. saya nggak? Kenapa Pak? Kamu pernah laporan ke saya nggak? Enggak Pak, karena Hmm. awalnya saya pikir setelah saya udah bisa masuk dengan uh, akun itu, Ya, akunnya ya. tetap sama Pak. Tapi Ya, ya. namanya, Oke, oke. Ya, udah. Intinya kamu tuh nggak laporan kalau ada masalah. Nih akunmu yang di bawah nih ya. ya Jadi terima kasih itu Pak. kalau kamu double akun, kamu nggak report saya, jadinya kayak gitu, gitu. Oh ya Jangan, mohon maaf. ini buat pembelajaran buat, jangan eh, saya kira itu selalu buat menyesatkan. Kalau teman-teman yang lain tuh laporan kok dia. Kalau ada masalah pasti dia cari tahu gitu. Karena Ya, selama belum dihapus ya nggak akan terhapus ya. ya baik Pak. Iya, kayak gitu. Jadi Ya, bagaimana solusinya Pak? enggak, Apakah yang penting sudah ada masuk satu akun, kemudian akunmu yang satu lagi itu ya diusahakan dihapus atau nanti eh saya minta tolong ke Kortinya aja deh ngerekap daripada satu-satu ribet juga ya. Jadi baik coba Pak? Korti perwakilan Korti nanti Kortinya ngerekap akun-akun bermasalah, identitasnya lengkapkan aja emailnya apa biar saya yang hapus manual. Mungkin itu kalau kamu nggak bisa login lagi ke akun itu ya. Kalau bisa Ya, login di unenroll aja. Tapi kalau nggak bisa lapor ke Korti. Nanti baik Korti Pak. yang akan teruskan.
Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ya, nggak apa-apa. Ini juga ya saya tandai aja supaya ini nggak apa-apa. Artinya ini cuman reminder aja ya. Kalau ada kesalahan data, ya ini ya dia yang tercatat di Netaket gitu loh. Kalau ada dua akun kamu, berarti pasti ada yang harusnya ada tuh kayak di bawahnya tuh ya. Alpara mau ngomong apa? Maaf Pak. Untuk saya udah pakai akun Unut Pak, yang tadi itu salah, udah konfir ke Bisma juga, Bisma juga udah konfir ke Bapak. Iya, Alpara ya. Ya ini dia ya. Udah ada ya. Udah Ya, tuntas ya. ya. Kasih Berarti Pak. ada yang di atasnya tuh belum ya. Ya, Coba itu. nanti ya kortinya ya ulang lagi ya direkap ya. Yang bermasalah aja ya. Biar email yang bermasalah atau akun yang bermasalah biar kita hapus saja. Gitu ya. Ya gitu. Karena terakhir tuh memang ada juga yang di tengah jalan tuh ganti ya. Saya belum jujur aja juga belum nandai itu. Eh, Belakangan-belakangan sih biasanya saya rekap. Yang penting apa nilainya ada. Buat saya sih gitu ya. Yang penting nilainya ada, profilnya benar gitu ya. Ya gitu. Nggak dua akun jalan bersamaan itu. eh, Nanti lognya terlihat juga ya. Dua akun tuh dianggap pelanggaran sih nanti. Gitu ya. Jadi tolonglah ditandai. Oke, ya gitu deh. Ini cuman apa reminder aja ya. Eh, Terima kasih yang udah banyak nih kayak Liang nih udah tuntas ya. Ada lagi teman-teman yang lain Zahira mungkin kurang satu. Udah banyak nih yang tuntas juga. Ya, eh, good job ya buat itu. Nanti di yang belum ya bisa lebih baik lagi. Tapi yang nikmati proses, jangan terlalu ngejar nilai 100, nggak harus 100 kok. 90, 80 juga oke gitu ya. Aman ya. Tapi kalau dapat 100 ya bagus ya. Oke. Itu. Dimas gimana Dimas? Mau bicara? Ada yang mau dibicarakan oleh Dimas? Resen tadi ya. Silakan kalau mau bicara Dimas ya. Resen. Kalau Saya sudah masuk, Pak. oh ya baru masuk. Eh, Gini, Pak, terkait proyek minggu lalu, saya Nah, kan melakukan survei di salah satu tempat gini tuh, Pak, penyediaan eh, rencana wisata itu. Nah, di sana tuh saya ketemu konfigurasi di mana VLAN ID itu dipakai di eh, perusahaan itu. Nah, VLAN ID-nya itu keluar di access point, Pak. Nah, akses point yang dikeluarkan di VLAN ID itu dipakai ke eh, SSID yang biasa dan SSID gas, Pak. Tapi saya kebingungan di konfigurasinya di Cisco Packet Tracer-nya, Pak. Saya nggak ketemu buat VLAN ID buat di akses point-nya. Tapi untuk eh, VLAN ID yang dihasilkan dari router habis itu ke switch dan sebarkan ke tiap klien itu bisa, Pak. Tapi untuk ke SSID-nya itu kan dia pakai SSID yang biasa buat VLAN ID 10 misal gitu, sama SSID 11 untuk jaringan wireless gasnya, Pak. sebentar. Em, VLAN ID untuk SSID. Iya, Pak. Di SSID-nya. Kemarin saya tanya IT-nya, katanya seperti itu dijelasin, Pak. Gitu ya. Dia pakai plat apa ininya, vendor perangkatnya. Perangkatnya Unifi, Pak. Oh, oke oke oke. Iya, oke. Jadi em, kamu udah coba pernah pakai VLAN deh? Pernah ya? Eh, Sudah setting VLAN udah pernah ya? VLAN kalau ke konfigurasi ke perangkat
hardware-nya sudah, Pak. Tapi kalau di Hmm. Cisco itu baru sampai di switch aja ya kemarin saya pelajari, Pak. Sampai di switch ya. Iya, saya sih sebenarnya juga belum pernah nyoba ya untuk jujur aja ya untuk konekin VLAN ke SSID ya. Eh, Menarik juga tuh karena biasanya yang umum kan VLAN-nya untuk ke kabel ya, kabel. Tapi barusan saya tengok caranya sih logikanya sama sih ya. Jadi kalau kamu di Kisco tuh kan, kalau kamu masuk interface, kamu masuk dulu interface-nya mana gitu kan ya, command line-nya, termasuk juga kalau kamu mau setting VLAN, kamu masuk SSID yang mana. Nah dari sana tinggal di setting aja SSID itu dia connect pakai VLAN apa. Kalau saya lihat settingannya sih sama ya, tapi saya belum pernah nyoba juga tuh. Eh gitu. Kamu udah coba? Kalau untuk kabel udah pernah coba? Kabel udah, Pak. Ngeset ke ETH apa namanya interface satu gitu dijadiin VLAN berapa udah pernah ya. Udah. Ya, saya belum pernah coba tapi logikanya sama sih urutan kerjanya. Pernah kamu coba gagal kalau saya SSID? Saya belum pernah coba di Kisco jujur saja. Tapi Kamu di coba Cisco gagal? apakah bisa pakai dua nama SSID gitu, Pak? Soalnya saya udah Nggak. sempat coba semua access point, nggak ada yang mau dia dua SSID. Oh gitu. Harusnya bisa sih. Kamu coba akses point ya? Eh Bisa sih. Coba saya lihat ya. Sebentar. Kamu nyetingnya pakai command line atau pakai interface deh? Saya coba Mhm. keduanya, Pak. Mhm. Tapi yang kayaknya di command line yang kurang kayaknya konfigurasinya buat nggak tahu konfigurasinya buat Mhm. dua SSID, Pak. Oke. Ya, saya share aja ininya ya, linknya ya. Oke. Nah, kalau kamu baca, buka link itu ada cara untuk menambahkan apa SSID. Jadi seharusnya sih bisa ya. Termasuk juga untuk menambahkan VLAN-nya di step 6 tuh. Nah, jadi coba dulu. eh, Normalnya sih bisa. SSID itu bisa lebih dari satu, bahkan kita bisa hide, sembunyikan SSID-nya. Gitu. Dicoba dulu, mungkin tidak semua akses point ya bisa dikonfigurasi ya, tapi beberapa bisa. Oke, silahkan bermain-main deh ya. Ini Baik, kreatif Pak. nih Terima kasih, namanya Pak. apa sih? Dimas ya. Wah, kreatif. Terima Kelas kasih, berapa Pak. Dimas? Kelas apa kamu? Kelas A, Pak. Oh, kelas A ya. Wah, makasih ya sudah belajar banyak nanti sharing-sharing lagi. Ya, itu juga yang pertanyaan filmnya ada di sana ya, di step 7. Bos. Ya, ini sambil yang lain boleh bertanya, sharing juga boleh ya dari tugas kemarin ya. Boleh. Untuk course-nya Teket jika sudah selesai semua, apakah course-nya akan hilang karena di akun saya course A? Enggak ya, Liang ya. Belum selesai. Kita finalnya belum ya. Kok bisa hilang ya? Belum. Dihapusnya itu kayaknya tahun depan itu saya hapus ya. Sementara ini belum, apalagi masih aktif ya. Kalau akunnya dikena akun saya course-nya hilang. Enggak sih ya, enggak hilang ya. Akunmu masih ada tadi kan nilainya. Eh, Mungkin ini cuman pesan apa nyampein kalau dia udah ngerjain semua kali ya. Sombong. Oke. Good job, Liang. Harusnya masih ada, tapi kalau belum, coba cek lagi. Nanti nggak bisa ikut final test kamu. Mohon maaf Pak, Saida Bagus, Gus Dharma tadi ya. Dua akun yang merah, akun saya lagi satu ya. Tolong Gus Dharma nanti info ke Korti ya. Nanti tolong sekalian di. Selamat pagi, dari saya ingin bertanya terkait modul PVV, terutama bagaimana pakai data
Oke, ada pertanyaan tentang IP versi 6. Kalau saya jawab simpel sih sama gitu ya. Nanti kita lihat modulnya aja. Ini ada yang minta ACC mau join tapi gimana? Nama mana? Namanya nggak ada. Saya bukannya nggak mau ACC. Oh ada. IP versi 6 itu modul 10 ya. Oke, kita buka modul 10. Hmm. Kalau kalian ada yang pertanyaan lain, silahkan ya. Kita buka live session ini 1 jam mungkin ya. Sampai jam 11, kemudian kita tutup. Ya, lah ke sana dia. Stop share. Screen 2. Ya, kalian kan tahu ya bedanya IP versi 4 dengan IP versi 6. Bedanya di struktur, tapi struktur ini mempengaruhi ke jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, kalau saya skip aja, pasti sudah tahu lah isu yang ada di IP versi 4 itu adalah keterbatasan IP ya. Keterbatasan IP dan eh, apa namanya, keterbatasan IP ini diselesaikan dengan satu adanya IP private gitu ya. Jadi IP private, IP yang karena IP kan harus unik tuh, harus beda. Jadi IP public sangat terbatas jumlahnya, penggunanya banyak. Oleh karena itu ada IP private, IP yang cuma dikenal oleh lokal area network itu. Kalau di lokal area networknya nggak boleh kembar, tapi kalau lokal area network yang berbeda kan bisa jadi IP-nya boleh kembar gitu ya. Dan bagaimana IP private itu yang nggak dikenal di internet bisa berkomunikasi, itu disebut sebagai NAT gitu kan. Itu singkatnya kayak gitu ya, Network Address Translations. Bagaimana mapping membungkus masquerade IP private seolah dia punya IP public sehingga dia bisa terkoneksi ke internet gitu. Nah, itu cara kerjanya. Jadi dia ada pemetaan kayak gitulah kira-kira dari source ke destinations. Jadi alamat tuh ada dua ya, alamat logic dengan alamat port gitu ya, source port. Jadi um, misalnya kan dari kebalikan ya, kalau kita upload ke source-nya IP kita gitu kan, nanti IP lokal tuh dibungkus pakai IP public bersama. Anggap aja ada 10 komputer nih dalam satu router yang punya IP public gitu kan. Dibungkus pakai IP public yang si router itu, kemudian dia ke internet. Nah, kalau kita download tuh misalnya, download ada satu file gitu dari server. Kan dia nyampe tuh di router kita, tapi di router kita tuh ada 10 komputer. Nah, kan bingung dia nih, karena kan IP-nya itu satu. Ini buat komputer yang mana gitu kan ya. Oleh karena itu butuh pasangan IP dan port gitu. Jadi IP public dengan port tertentu itu dipetakan ke IP lokal tertentu. Ya, di sana dia tahu bahwa walaupun sama-sama destination-nya ke IP public, tapi nanti di tabel NAT-nya itu yang dipetakan. Oh, IP public ini kalau portnya sekian, itu maksudnya adalah IP lokal yang mana. Gitu. Ya, itu singkat ceritanya lah mapping antara uh, private dengan public pada operasi network address translations. Nah, isu, um, iya, tadi udah dibilang bahwa NAT NAT ini nambah proses baru ya. Ya, walaupun dia nyelesain masalah sementara, tapi dia nambah proses baru. Nambah proses baru itu artinya menambah delay gitu ya. Nambah delay artinya ya mengurangi performa. Oleh karena itu orang berpikir gimana caranya untuk menambah IP sehingga ada format baru, nggak baru banget, ya ya anggaplah baru karena belum totally pakai IP versi 6 gitu ya. IP yang punya struktur yang lebih banyak gitu ya. Nah, berapa pendekatannya itu um, perusahaan-perusahaan mulai menerapkan IP versi 6, ASP/SP, tapi dia nggak serentak gitu, dia secara berjenjang, jadi ada proses migrasi berjenjangnya.
Bisa jadi di end sistemnya masih IP versi 4, Anda pakai versi 4, tapi di core-nya, di IP-nya sudah pakai IP versi 6 gitu. Sampai di akhir end device-nya semua akan menggunakan IP versi 6 gitu ya. Tapi kebanyakan sekarang sih sudah versi 6 gitu ya. Nah, kalau tadi ada pertanyaannya, ini yang tadi ya, ini saya isunya tentang bagaimana proses migrasi. Nah, yang dual stack router ini apa itu berjalan bersamaan gitu ya. Jadi ada jaringan yang versi 4, versi 6 dipertahankan dia. Jadi dia gitu. Atau ada yang konsep tunneling. Konsep tunneling ini end device-nya pakai versi 6, jaringannya eh, itu ditunnel kan. Jadi ada seperti logicalnya itu tunnel ya. Jadi bagaimana pakai IP versi 6 di dalam ISP yang masih versi 4 gitu. Karena sebenarnya lebih mudah ganti device di end device ya di laptop kamu kan, laptop orang kan ganti-ganti setiap 3 tahun 4 tahun, apalagi HP ya setiap tahun mungkin ya. Tapi kalau infrastruktur ISP kan nggak ganti secepat itu. Infrastruktur ISP gantinya mungkin 10 tahun 20 tahun gitu ya. Jadi teknologi cepat ganti, jadi nggak langsung diganti itu, sampai berusaha mungkin atau asetnya sudah dia katakan nol baru diganti. Nah, terus gimana caranya jalanin yang end device di IP versi 6 tapi ISP-nya masih infrastrukturnya versi 4? Konsep tunneling dipakai. Konsep tunneling ini bikin seperti ada uh, logical IP gitu. Ya, kalau tadi pernah dengar namanya VPN, VPN juga konsep tunneling gimana kita dapat IP yang baru, IP tunnel gitu ya, IP VPN tuh ya. Tuh. Di dalam jaringan publik tuh ada jaringan di dalam tunnel gitu, seperti itu konsepnya. Ini proses migrasi tadi ada dual stacks, kemudian ini ada konsep code tunnel gitu. Atau ada yang NAT 64 router ya. Kalau tadi kita NAT itu net address labelnya dari public, private, private public. Kalau sekarang di sebaliknya dari IP versi 6 ke IP versi 4 dibuat mapping ya. Ya, dan ini juga ada diterapkan di ESP ya. Sampai tentunya adalah semuanya versi 6 gitu ya. ESP yang sekarang kebanyakan pakai ini sih, dia di mapping gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa namanya? Proses routingnya gimana? Ya sama aja sih sebenarnya ya. Tidak ada perubahan di algoritma routingnya gitu. Ya. Karena kan seperti yang Anda tahu, jaringan itu kan dia ngomongnya layer ya, ya nggak? Ngomongnya layer, masih ingat tuh layer paling atas tuh namanya layer aplikasi. Layer aplikasi itu orang yang senang bikin aplikasi, develop web, develop aplikasi lah yang jalan di jaringan, dia belajar gimana sih bikin aplikasi itu, gimana sih bikin aplikasi itu supaya bisa connect ke internet. Maka dia belajar seperti API, dia belajar API. Itu API itu bagaimana cara berhubungan ke satu server dengan menggunakan web service. Misalnya kayak gitu. Ya, itu yang dipelajari itu pintunya. Di sana juga dia belajar dia mau pakai protokol apa di bawahnya. Ada transport protokol. Transport protokol itu kayak TCP, UDP. Itu nentuin kualitas layanan yang kamu mau dapetin. Apakah aplikasi yang kamu buat tuh untuk streaming atau aplikasi yang kamu buat tuh untuk apa reliable seperti download file dan sebagainya itu dua layanan yang berbeda. Satu ingin cepat, satu ingin bagus, jadi yang terima tuh semuanya bener. Tapi yang ingin cepat tuh kadang-kadang nggak peduli bener semua gitu. Kayak kita lagi streamingan sekarang, live streaming kayak gini, nggak ada suara saya mungkin hilang di Anda, nggak usah dibalikin lagi suara yang hilang itu gitu, dilewatin gitu aja. Itu namanya kita ingin best effort aja sih. Kita ingin cepat gitu. Tapi ada yang nggak boleh error, itu kayak download file, nggak boleh error satu bit pun. Kalau dia error, kalau dia hilang, maka disuruh kirim balik. Nah, itu transport layer. Jadi kalau orang bikin web, dia nggak peduli masalah pengirimannya kayak apa. Yang penting yang bikin web atau yang bikin aplikasi itu tahu caranya dia make transport layer tuh gimana caranya gitu ya. Namanya socket programming sih gitu ya. Lebih sub pemrograman dalam pengembangan aplikasi itu ada namanya socket programming, itu yang ngubungin dari aplikasi ke transport layer. Gitu juga yang bikin TCP sama UDP nih, yang ngembangin namanya protokol nih, kurir nih,
Dia nggak peduli itu apa routingnya kayak gimana gitu ya. Dia nggak peduli gimana cara pemetaan, cari jalur terpendek. Itu nggak peduli dia. Jadi setiap layer, termasuk juga layer di layer di itu layer network namanya, ya. Oh, masalah routing dia. Di layer network ini juga mikirin masalah IP gitu ya. Jadi IP itu protokol yang berbeda dengan protokol routing. Jadi satu protokol dan protokol lainnya nggak saling ikut campur. Layer yang paling bawah itu adalah layer fisikal ya. Layer fisikal itu yang ngubungin apa datanya dengan perangkat media, kabel, wireless kayak gitu. Jadi konsep layer ini, konsep lapisan ini buat kita eh, nggak usah mikirin semuanya. Buat orang tertentu tuh nggak usah mikirin semua. Programmer cukup mikirin applications. Orang peneliti transport cukup pikirin transport layer. Administrator jaringan cukup pikirin di network layer, dan apa yang membuat infrastruktur engineer itu cukup pikirkan di physical layer. Itu juga di dalamnya. Orang bikin apa namanya aplikasi Zoom tidak perlu mikirin bagaimana orang membuat aplikasi Cisco. Jadi nggak saling terhubung. Dan itu juga yang ada di dalam network layer, orang yang bikin IP harusnya nggak usah ikut campur masalah router gitu, routing, karena dia adalah protokol yang berbeda di layer yang sama ya. Layer network tuh ada pengalamatan, protokol IP dan protokol routing gitu tuh protokol yang berbeda. Protokol routing ada banyak ya jenisnya, ya. Nah, tadi pertanyaannya apakah dia sampai mengubah? Enggak, dia nggak akan mengubah, konsepnya sama. Konsep dari routing tuh sebenarnya sederhana banget. Konsep dari routing tuh cuman store and forward. Dia terima IP, dia terima data dari satu IP, kemudian dia terusin data itu ke destination IP. Cuman di dalam router tuh ada namanya tabel routing, kira-kira gitu ya. Sederhana ya gitu ya. Tabel routing ini metain kalau kamu menuju IP tertentu, network tertentu, kamu lewat interface yang mana gitu. Gitu. Itu yang itu yang statik ya, yang simple ya, simple routing. Nah, ada yang kadang-kadang dynamic routing juga seperti protokol BGP gitu misalnya. Karena eh, host setiap node tuh beda-beda, berganti-ganti. Kenapa bisa ganti-ganti? Karena kondisi jaringan kan nggak stabil. Maksudnya nggak stabil tuh kadang-kadang orang rame pakai, kadang-kadang nggak gitu. Maksudnya nggak stabil ya. Kalau dari sisi network tuh kondisi traffic tuh nggak sama persis. Ya anggap aja kalian perjalanan dari Denpasar ke Jimbaran. Nah, kalian berangkatnya jam 7 pagi dengan berangkatnya jam 10, berangkatnya jam 2, berangkatnya jam 5 sore, itu kondisi jalannya kan beda tuh. Itu yang maksudnya nggak stabil. Kalau stabil itu tetap terus. Nah, kondisi itu juga yang ada di jaringan kita. Cuman jaringan itu si router tuh nentuin alternatif jalan yang dilalui oleh paket tuh kemana bisa dia nentuin. Kalau kita setting ya di routing tabelnya, kalau di apa namanya menuju sana itu ada dua jalan gitu misalnya kayak gitu. Itu. Tapi yang kalian baru kerjakan di tugas kan statik. Kalau statik itu ya satu tujuan, hope-nya satu. Misalnya saya mau ke IP itu maka lewat gateway mana. Ya, itu yang kalian setting di routernya gitu ya di project kemarin. Ya, ini representasinya aja sih IP-nya ya. Jadi kalau kita apa kalau kemarin di IP versi 4 kita bentuknya dia dalam bentuk eh, apa namanya desimal ya, desimal. Desimal yang dikonvert dia menjadi bentuk biner. Nah, kalau di IP versi 6 ini bukan desimal lagi itu. Karena kalau kalian lihat ada hurufnya. Ini yang disebut sebagai hexa ya, hexadesimal ya. Jadi dari 0, 1, 2, 3 apa sampai dengan F gitu ya. Itu hexadesimal. Jadi representasi bitnya jadi lebih banyak gitu. Ya, strukturnya tinggal dibaca aja kayak gitu. Ya, gitu deh. Jadi mudah-mudahan menjawab ya. Jadi dia punya struktur yang berbeda, um, tapi fungsi lainnya sama. Kita lihat lagi.
Apa mungkin karena saya sudah, nah apa ini? Oh, liang. Final test. Ah, kok sudah final test. Saya cek dulu ya. Oh, final testnya udah bisa dikerjain ya? Masa sih? Cek dulu ya. Oh, oh, sudah ada yang ngerjain final test ya? Oh, kok bisa ya? Iya ya, liang ya. Mungkin ya liang ya. Wah, kamu dahulu ini. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa ya. Seharusnya nggak bisa ya. Ya sudah, selamat yang udah nyelesain ya. Tapi yang belum jangan dulu deh ya. Jangan dulu dikerjain ya. Seperti ikuti aja arahannya. Kalau final testnya belum ya belum. Harusnya sih nggak bisa. Saya nggak tahu kenapa kalian bisa kerjain. Boleh Liang cerita gimana caranya ngerjain Liang? Karena seharusnya Liang belum bisa lihat final testnya. Boleh saya tahu Oh, Liang? waktu itu kan udah selesai semua course-nya tuh. Habis itu bagian paling bawah kan ada final test. Itu Oh iya, nggak kebuka. Bis, kebuka bisa ya. ya bisa dibuka. Kapan ngerjainnya? Karena Setelah berapa ya? bulan Tiga apa? hari yang 3 hari yang bulan lalu. ya 3 hari yang lalu kira-kira. Tapi sekarang nggak bisa login. Bisa login Coba di lihat course-nya coba. Karena harusnya kalau kalian yang lain bisa nggak ngelihat final test ya? Coba info saya ya. Karena seharusnya kalian belum bisa lihat. Saya masih tutup. Maksudnya supaya saya tahu ada bug di LMS-nya atau gimana ya untuk ke depan. Takutnya juga kalian nanti jadi masalah kalau masih saya tutup, mungkin karena bug data kalian malah hilang, takutnya kayak gitu. Tolong dibantu cek yang lain ya. Kalian bisa lihat final test apa enggak? Harusnya nggak bisa. Tapi kalau bisa, berarti sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Bukan salah mahasiswa, cuman mau konfirmasi aja. Yang eh, jurusannya skrip. networking basic course final exam itu, Pak. Coba deh Andika share. Siapa tuh bicara Andika? Nanti saya compare bandingkan. Oh, nggak bisa share, Pak. Ah, nggak bisa share screen? Iya, Pak. Kenapa? Di disable, Pak. Oh ya, oh, siapa nih namanya Andika ya? Gimana? Andika disable ya? Masa sih? Halo, oh gitu. Saya nggak biasa pakai Zoom nih. Harus jadi host dulu ya. Gimana caranya supaya Andika bisa nge-share? Ya udah deh, jadi host aja deh Andika. Oh, ya, silakan. Hmm. Gini, Pak. Tampilan apa? Ada tombol startnya. Yang ini atau Oh iya, bisa ngelihat ya. Wah, ini bug nih. Hmm. Jadi tinggal di start bisa ya. Hmm. Jangan di start dulu deh. Yang sudah terlanjur start ya di start. Tapi yang belum jangan dulu deh ya. Nanti jadi masalah karena ini kondisinya bug ini harusnya kalian nggak bisa lihat kenapa dia gitu ya. Ntar ya. Eh,
Kalau sekarang di refresh gimana, Dika? Oh, masih bisa ya? Masih bisa sih kayaknya. Ya, ya, ya. Ya udah, positif dampak itu. Jadi, nah, eh, mumpung kamu online ya, mumpung kita bisa ini, saya mau cek dulu. Sorry, saya gunakan jalurnya dulu nih. Sekarang udah jam 11, 10, 11, udah jam. Bentar ya. Visibility. Oh, coba di refresh. Pasti ada. Oke. Dia bermain-main. Nah, coba sekarang di refresh lagi. Sudah lock, Pak. Aduh, oke. Ya, sorry ya, ada bug di sistem, jadi mungkin ada yang mendahului ujian, ya kalian nggak usah ujian ulang, karena ini masalahnya sistem ya. Cuman yang belum, ya nanti ya, sesuai dengan arahan di awal ya, kita samaan aja gitu ya, biar endingnya tuh sekalian sama. Ya, ya, ini banyak nih komentar saya baca dulu. Thank you Andika ya tadi udah bantu. Jordan Tambunan. Sempat lupa password untuk akun Unut dan kerjakan di akun sebelah. Dan minggu kemarin baru bisa akun Unut. Mengerjakan semua checkpointnya sudah terkunci. Apa ada kompensasi? Maksud kompensasi saya bayar uang ke kamu gitu. Gimana sih? Maksudnya itu ngasih nilai gimana gitu ya. Nggak ngerti saya. Yang jelas sih ya, dua akun nggak boleh berbarengan. Itu aturannya harus satu-satu. Kalau ada ganti akun boleh dengan informasi di awal. Cirinya adalah akun yang sudah digantikan kan tidak aktif lagi harusnya, gitu ya. Kalau itu dilakukan, ya itu pelanggaran, bukan kompensasi, penalti jadinya ya. Penalti deh maksudnya. Iya ada pastinya. Nanti saya pikirkan karena karena itu bagian dari kecurangan ya. Pak, saya nggak curang. Iya, tapi itu indikasi kecurangan yang kita nggak tahu, hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Kira-kira kan kayak gitu ya. Nah, karena itu asumsinya seperti itu. Selamat, mohon maaf kalau tidak nyaman ya, tapi seperti itu yang sudah kita jelaskan di awal. Selamat pagi Pak, pengenalan Yeremi. Saya izin bertanya, apakah bisa ketika menghubungkan dua router menggunakan subnet yang berbeda dengan router switch? Menghubungkan dua router menggunakan subnet yang berbeda. Contohnya, oke kita coba aja. Router saya menggunakan, sedangkan router and device menggunakan. Dek, ngobrol langsung yuk. Boleh nggak? Bisa nggak? Biar saya paham. Ya, mungkin, Halo Pak, ya biar nggak salah ini, salah nangkap. Gimana tuh maksudnya?
Jadi yang pas mengerjakan tugas kemarin tuh Pak, saya ada nyoba-nyoba lah iseng Pak. Hmm. Ada kepikiran kalau semisalnya di apa ya konfigurasi router ke router tuh saya ingin gunakannya tuh slash 28 yang lebih besar gitu Pak host. Kamu Masih udah pernah bikin di paket tracer nggak? Kalau udah, boleh lihatin paket tracernya mungkin. maksudnya gimana Pak? Ada paket tracer? Ada Pak? Ya, boleh di-share ya. Biar, sorry, namanya siapa tadi? Yeremi ya. Yeremi. Saya kasih jadi host dulu. Yeremi. Coba balik. Saya nyari nama menjadi host, nggak ketemu namanya. Coba di unmute dulu deh mikrofonnya. Ya Pak. Oke, ya, next host. Langsung share ya, pakai tracer biar saya nangkep. Nggak usah semuanya, yang singkat aja, yang maksud tujuannya kayak gimana. Biar ilustrasinya kita jelas. Sambil jawab Arditya Chandra direct message ya. Test check itu nggak ada poinnya deh. Test check itu cuman ngecek device kamu tuh bisa buat belajar online di NetAcad. Jadi nggak, kalau memang tidak mengharuskan dan kamu sudah ikuti examnya nggak jadi masalah kok. Yang penting exam dan final testnya dikerjakan itu nggak ada poinnya kalau hanya test check gitu, gitu ya. Jadi nggak ada tugas lain. Oke. Gimana ya Remi? Bisa atau saya aja? Bisa sebentar Pak. Aduh. Ini. Apakah sudah kelihatan Pak? Ya, oke. Jadi pertanyaanmu adalah Saya kasih teks ingin aja nggak usah ini. eh, Mhm, saya ingin ngubungin dari router 0 ini ke router 1 ini kan Pak. mhm. Saya kemarin Maksudnya dia subnetnya beda gitu ya dengan subnetnya beda, subnet masnya juga beda Pak di sini. dengan LAN-nya router nol dan Dengan LAN-nya router satu. eh net. Contohnya subnet berapa kamu kasih? Contohnya 255.255. Pakai notepad lah, pakai Oh ya. notepad. Ya, karena jawabannya bisa jadi boleh, bisa jadi tidak gitu, tergantung settinganmu. Notepadnya apakah terkelihatan? Nggak kelihatan karena kamu share-nya cuma pakai tracer. Oke, sebentar. Share screen deh. Oke, yuk. Router nol LAN-nya berapa? LAN-nya misalnya berapa? Hmm. Apa? 28. Sebentar. 28 kemarin eh, 16. Jadi not kan Pak? Subnet masnya? Ya, eh, ya ditulis ya, router nolnya berapa? Eh, Eh, router itu router nol apa router satu?
Maksud Oh, saya router gini, Pak, 0 ke pertanyaan saya router tuh 1. router Oke. ya router 0 Oke. ke router satunya itu saya ngubunginnya saya maunya itu pakai Oke. yang subnetnya 255.255.255.239. Ah, Sedangkan dari hmm. router ke end device-nya itu saya mau pakai /25. Nah, saya mau menghubungkannya itu apa? Saya mau ping dari Oke. PC di router satu mau ke PC ke router PC di router nolnya Oke. sama PC ke Ya, router ini nggak masuk, Pak. paham, paham saya maksudnya. Jadi gini, eh, kamu gini, kalau pertanyaannya boleh nggak subnet router to router dengan router ke LAN-nya berbeda? Pertanyaannya memang harus berbeda karena network LAN dan rednet dan router to router itu adalah subnet yang berbeda. Paham ya? Karena konsep definisi kan router adalah menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi jaringan LAN dengan jaringan setelah LAN itu harus jaringan yang berbeda. Dengan kata lain harus network yang berbeda. Kebetulan setelah router itu adalah router lain kan. Jadi dia punya apa namanya? Dia subnet yang berbeda dan cuman ada dua host di sana. Nah, yang jadi masalah adalah dalam kamu melakukan subnet. Di sini kamu melakukan subnet apa? 192.168.10.0/25. Itu artinya 128 host yang bisa kita gunakan. Kalau dia dari 0 berarti dari 0 sampai 127. Gitu kan? Betul ya? Ya, Itu artinya 192.168.10.0/28 ada di dalam subnet router 0 and device. Itu artinya subnet router to router adalah bagian dari subnet LAN. Itu yang nggak boleh. Jadi pertanyaanmu, apakah boleh berbeda? Harus berbeda, tapi ini tidak memperlihatkan perbedaan itu. Ngerti ya? Ngerti nggak Yeremi maksudnya Yeremi? sedikit bingung sih, Pak. Oke, gini, gini, gini. Ini kan dari yang /25 itu kan dari 0 sampai 127 Eh, ya? ya 127, Pak. Kan gitu kan? 0 sampai 127. Networknya 0, 127-nya broadcast. Nah, Gitu ya? Itu untuk LAN ya. Untuk router to router kan kita sepakat tadi adalah networknya harus beda ya. ya, Ya, berarti harus di luar rentang itu ya. ya benar, Pak. Bener ya? Nah, kita lihat tuh, router to routermu pakai network berapa tuh? Networknya 0 kan, IP networknya Ya, 0. Dia /28. /28 tuh kan 16 ya. 16 IP yang bisa dipakai ya. ya benar, Pak. Berarti dari 0 sampai berapa? 0 sampai 15. 15. 0 sampai 15 itu di dalam IP LAN atau di luar? Di dalam. Di dalam. Karena IP LAN-nya 0 sampai 127. Ya nggak? Tadi kan gitu kan hitungannya? Kok bingung? 27-nya yang saya bingung nih, Pak. Tadi kembali lagi ke router 0 and device itu kan /25. Ya, /25 itu dari berapa IP kan 128 IP. ya Dari benar. dari IP 0 sampai IP Eh, 127. Kan ya. gitu. Gitu nggak? 128 IP berarti kan dari IP 0 sampai IP 127 karena darinya 0 mulainya. Kalau mulainya dari 1 ya sampai 128. Kan gitu kan? Ya benar, Pak. Bener ya. Nah, itu kembali lagi ke router dari 0 sampai 16 itu ada di dalam IP LAN atau di luar subnetnya? Di Di dalam. dalam. Karena kan sama-sama 0, sama-sama 1 ada di sana kan. Berarti beririsan gitu loh dia. Hmm. Kalau beririsan nggak boleh. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya udahlah, saya share ini aja. Eh, saya aja yang nge-share deh. Saya share notepad dah kalau gitu. Saya kembali ya host ya. Diklaim host. Ini kalau jelasinnya di kelas pakai papan baru enak. Karena kadang-kadang butuh visualisasi. Ada teknik visualisasi jadi lebih gampang. Saya lupa tadi IP-mu berapa. Kayaknya gini ya. Kayaknya gini.
0 ini slash 2 berapa tadi 28 ya. 28. Ini untuk router to router ya. Ya, Pak. Kamu 192.168 slash 25 ini untuk router to LAN gitu kan ya. Ya. Oke. Ini IP-nya adalah berapa? 0 sampai 15. Betul ya? Betul. Betul. Ini IP-nya berapa? 0 sampai 127. 127 biar jumlahnya 128, 256 bagi 2 kan gitu kan? Benar, Pak. Ya kan? Nah, ini artinya ini ada di dalam ini. Setuju? Ya. Setuju ya? Berarti ini satu subnet dengan ini. Nggak boleh. Nah, Hmm. apa yang mesti kamu lakukan? Kamu tentuin dulu IP network kamu berapa. Oke, perusahaan saya dikasih IP 168.10.24. Itu IP yang kita dikasih oleh ISP, kan gitu kan? Sekarang saya buat skema jaringan kayak yang kamu udah desainin. Desainmu itu gimana? Desain saya adalah LAN 0, router, router, sorry, saya kasih minus sebagai kabel gitu misalnya ya, dan LAN 1. Kan gitu misalnya yang kamu buat tadi. Kemudian kita identifikasi, kita butuh berapa subnet? Butuh 3, wajib. Minimal kita butuh 3. 1, 2, 3. Ya kan? Karena router menghubungkan subnet yang berbeda. Jadi nggak boleh satu-satu. Nggak boleh. Jadinya switch dia, bukan router. Dia harus menghubungkan subnet yang berbeda. Nah, setelah tahap ini, yang harus kita lakukan adalah kita pecah ini menjadi berapa? 4 satu. Yes, betul. Nggak bisa menjadi 3, harus menjadi 4. Ya kan? Pertama, pecah dulu dia jadi berapa? Jadi 2. Ya kan? Berarti kita punya IP 2 subnet seperti ini kan? Yang pertama 0, yang kedua 128. Gitu ya? Kan yang dari 0 sampai 255 akan menjadi 0 sampai 127, 128 sampai 255. Setuju ya? Oke, ini pecahan pertama. Ini ini bukan cara rumus nih, cara imajinasi nih. Gitu aja deh. Nah, sekarang pecahan 2 itu kan kita butuh pecahan satu lagi kan? Benar ya? Nah, berarti tinggal ini nambah satu lagi kan? Ini pecah, berarti ini kelas 26. Gitu kan? Nah, kalau tadi ini 0 sampai 127, berarti kalau ini 0 sampai 128 bagi 2, 63. ya 63. Kalau 64 jumlahnya, tapi 0 sampai 63. Kalau ini berarti kita bikin satu lagi, seperti ini. Berarti ini berapa mulainya? 6? 64. Betul. Berarti dari sini 64 sampai 127. yes, betul. Awalnya ketemu ini, akhirnya ketemu ini. Oke, sudah. Kita udah punya berapa subnet? Kita udah punya 3 subnet. Subnet pertama yang besar udah jadi 2, subnet yang satu lagi masih besar gitu. Kamu boleh pecah lagi, boleh enggak, terserah. Yang minimal kita udah punya 3 subnet tuh. Ya kalau kamu pecah, misalnya Pak ini kan aja deh Pak, biar sama kayak cerita di atas gitu ya, misalnya ya. Ya oke kita pecah lah ya. Cara yang sama kita pakai seperti tadi. Mudah-mudahan kamu masih ingat. Apa tadi kita pakai ini slash 26. Berarti kita punya IP dari berapa sampai berapa, Dek? Ingat nggak? 128 sampai tambah 64, 191. Ya. Ya, 128 tambah 64. Eh, eh. Ya benar. Benar nggak? Coba kalkulator. Ya, benar, Pak. Benar.
Benar ya? Karena harus ganjil dia, Dek. Kalau kamu lihat nih, logikanya kan ganjil nih. Ah, ganjil ya. Awalnya genap gitu. Nah, berarti yang ini kan sama juga tuh. Nah, ini 192. Itu kan mulainya. Berarti ini startnya dari 192 sampai 255. Iya itu. Berarti gimana, Pak? Berarti tinggal mana subnet satu. Kamu tentuin ini subnet satu, ini subnet dua, ini subnet tiga, ini cadangan. Nggak pakai. Baru kamu bisa nyetingnya, tinggal routernya IP berapa pakai gitu ya, dan seterusnya seterusnya. Jadi itu nggak langsung jadiin jaringan, kemudian kamu bakal tersesat nentuin IP-nya. Kamu harus awali dari berapa IP perusahaan kita, berapa IP kantor itu dikasih sama ISP, dikasih slash berapa dia. Kemudian kita cari rentangnya, baru kita mau pecah aja. Kemudian kita gambar kan kamu gambar arsitektur apa layout mapnya, kemudian kamu gambar di mana posisi alat-alatnya, kamu hitung berapa subnet. Kalau udah tahu jumlah subnet ya tinggal dipecah. Oke, IP itu gimana caranya mecah supaya jadi sekian subnet, di mana setiap subnetnya mungkin punya kebutuhan host yang berbeda gitu. Itu tahapan project yang harus dilakukan sebenarnya. Dan seharusnya ada di tahapan laporan gitu. Kalau memang urutannya diikuti ya. Gitu. Ya, menarik ya. Ya, Remi sudah men-trigger kita untuk berdiskusi lagi tentang subnet ini. Gimana dari ya Remi, sudah ada pertanyaan lagi atau enggak? Silahkan. Sudah Pak, terima kasih Pak. Udah jelas ya? Sudah Pak. Iya, good, good, good. Oke, apa ini? Izin bertanya, di sini saya sudah, aduh. Di sini saya sudah mengerjakan checkpoint setelah modul 11 dari hari ini, tapi di sini status pekerjaannya masih 0%. Oh ya, masa? Siapa namanya? Namanya Aditya. Lihat, Aditya. Aditya. Aditya Swari, bukan ya? Itu cewek ya? Aditya, Madi Aditya kah? Namamu siapa, Adik? Di sini namamu Madi Aditya Aditya. Namamu Aditya Premana. Lain ya? Coba Aditya Premana. Oh, lain. eh Kamu kerjaannya kapan, Dek ya? Aditya ya? Barusan atau kemarin? Udah dari lama, Pak. Wah, enggak nih. Statusnya masih 3 modul aja. Ya, nggak tahu saya. Yang 3 modul, baru apa namanya, 3 tes lah ya. Checkpoint exam itu yang dikerjakan. Yang ketiga statusnya belum nih. Izin Pak. Ya, mana, Eh, Dek? Maksudnya tadi baru 3 modul aja Pak? Iya, nilainya baru Eh, masuk 3. saya sudah kerjakan semua loh Pak. Kalau boleh saya share screen sekarang Pak. Emailnya apa kamu gunakan? Email Lunut Pak. Boleh coba di-share. Sebentar. Saya harus kembali dulu. Sebentar ya. Aditya Premana. Ya, coba di ini. Pernah ganti akun, Dek? Waktu ini pernah sekali Pak gara-gara salah akun, tapi udah dikonfirmasi sama Forma kelas E. Jadi saya ngerjakannya yang di email Lunut Pak. Waktu ini itu waktu awal-awal atau ada pertengahan atau kapan? Waktu waktu awal-awal daftar akun Pak. Oh,
Ya, coba cari dulu. Cari dulu. Ya, selesai ya sekarang. Emailmu boleh dicek deh dulu. Email UNUT ya Pak ya? Email akun yang kamu gunakan. Ah, bentar, Pak. Yang itu Pak. Hmm? Saya ada kirim di kolom komentar Iya. Pak. Oke. Sekarang share kamu. Kamu kapan ngerjain checkpoint exam keempatnya? Yang checkpoint setelah modul 11 ya Pak ya? Iya, itu keempat. Kapan? Saya ada ngerjainnya sebelum hari deadline pokoknya Pak. Barengan sama Sebelum Rutmani hari Ahmad. deadline. Kalau checkpoint yang keempat itu deadline-nya Desember. Bukan yang keempat Pak, yang setelah modul 11 checkpoint yang deadline-nya tanggal 31 ini Pak. Oh, oh gitu. 11 itu checkpoint internet protokol. Internet protokol tuh exam ketiga. Exam Oh, ketiga kamu kerjain tanggal 27 Oktober. Jadi oh, benar nilaimu itu ada 3 kuis. Sudah benar kan? oh ya. Iya, kamu bikin bingung aja. Saya Kan saya benar pikirnya itu. saya pikirnya tadi baru kerjain 3 modul Pak. Lah memang tiga exam. Oh, 3 exam bukan 3 modul. Kan cuma ada 3 exam. Exam ketiga itu sampai modul 11 gitu Nah, loh, Dek. Ya, tapi nilainya sudah masuk Pak ya? masuk kan tadi tanggal 27 Oktober kamu ngerjainnya. Ah, oh ya Pak, Ih, soalnya di saya statusnya masih 0% anunya itu Pak. yang exam 4. Coba deh di share coba. Udah saya Bentar. kasih waktu ini untuk share. Udah login? Oke. Iya Pak, Nah, setelah modul 11 masih 0% Pak. tuh. Saya juga udah refresh dari tadi tetap begini Pak. Oh, sebentar ya. Oke, coba di. Oke, saya telusuri dulu. Coba naik dikit deh. Coba kamu menuju modul 7 coba. Saya lihat. Ini Pak. Oke. Oke, sebentar ya. Saya coba lebih detail lihat di dalam ini. Jangan-jangan saya salah lihat tadi. Salah read recap. Sorry. Available form 13 September. Oke, sekarang sudah ditutup. Ya, create submissions. Ah, iya. Kamu namanya Aditya Permana. Oh iya. Sudah nih, sudah masuk ya. Ah, iya. Baik Pak. Kenapa nggak tahu saya kenapa nol ya. Sudah masuk sih seharusnya. Ya, tapi di tempat saya sudah 100 kan nilaimu nih, malah. Hmm. Baik Pak. Saya pikir tadi belum masuk nilainya, jadi Tapi saya benar bertanya tanggal Pak. berapa ya kamu ngerjain? Benar tanggal 27 ya? Iya Pak, benar Pak. Benar ya? Ya, soalnya kalau dari apa view-mu itu juga view-nya kan modul dengan exam tuh terpisah tuh. Kalau di saya cuma lihat exam aja, jadi nggak ngelihat nilai modul. Oh, di tempatmu ada nilai modul, kalau di saya nggak ada. Saya cuma lihat nilai exam. Jadi ya mudah-mudahan itu sih. Tapi kalau saya telusuri sih di
checkpoint examnya namamu sih udah ada. Cek lagi. Malah ada banyak yang belum nih, 28 yang belum. Oke, oke. Ya, nggak tahu dari jumlahnya berapa. Oke, itu ya. Ada yang lain nggak ya? Udah dari lama. Oke, kalau nggak ada yang lain, ya, kalau nggak ada dan sudah clear semua, kita akan UTS minggu depan dan UTS tetap menggunakan Zoom ya. Jadi kalian tetap aktifkan kamera, nanti akan ada SEB, kalian download aja SEB, tahu SEB? Download aja dulu SEB, pernah ya? Pernah kita ujian pakai SEB ya? Kalau sebagian pernah, sebagian enggak ya. Yang sistem operasi pernah ya, yang dengan saya. Mungkin yang enggak, belum tentu. Ya download aja SEB dulu, nanti kalian boleh saya kasih tadi konfigurasinya, kalian ujian pakai itu. Hujannya kalau bisa di rumah masing-masing kunci kamar, kasih memo di depan pintu, jangan diganggu gitu ya, supaya kalian nyaman. Kalau bareng-bareng biasanya kadang-kadang kan nggak percaya diri, terus hujan yuk bareng-bareng yuk gitu ya. Kayaknya itu ngerusak konsentrasi sih kalau saya ya. Mending di rumah sambil santai siapin minum nggak apa-apa, hujan sambil minum makan boleh. Yang penting nggak melakukan aktivitas atau curangan gitu nggak boleh. Kalau sambil santai snack gitu boleh. Dengerin musik ya boleh juga santai. Ya, saya kira gitu ya. Yang nggak boleh sambil salto jangan ya nanti jatuh. Kalau duduk aja, duduk baik. Tetap Zoom nanti akan dikasih linknya. Jadwalnya sama jam 10 juga. Sementara gitu jadwalnya ya, karena dinamis sekali waktu minggu-minggu ini. Nanti saya informasikan lagi di korti kalian. Sekali lagi, kalau kalian ngerasa pernah ganti-ganti akun atau yang tadi ditandai merah, sebenarnya sudah akunnya nggak aktif lagi, lapor ke korti, nanti korti tolong rekap gitu ya. Oh iya, satu lagi kemarin saya cek absen kalian belum pernah ngabsen ya. Ya kan saya suruh ngabsen tiap minggu ya. Tolong di absen. Tolong di absen. Kemarin saya cek absennya kosong semua. Ya, itu untung belum kecoret tuh. Tolong kapan bisa absen? Senin ya, Senin lah nggak absen. Datang ke kampus, ambil di ruang 5 ya kalau saya nggak salah ya. Di pojokan itu kan kemarin dulu pernah saya bilang ada absensi nama saya adalah satu berkas untuk semuanya. Jadi eh, giliran. Makanya kemarin saya bilang A B C D F tuh pakai hari gitu ya absennya. Kelas A hari Senin, kelas B hari Selasa gitu. Kalau barengan ya nanti hilang absennya. Karena ada kelas lain juga selain komunikasi data saya jadikan satu supaya nggak nyecer. Ya tolong Korti di handle ya, dikoordinasikan minggu depan supaya sudah terabsen sampai pertemuan 9 ya. Minggu depan ya. Jadi silakan di absen aja dulu sampai pertemuan 9. Saya nggak terlalu masalahin absen, yang penting ujiannya ada, eh, aktif, kuisnya ada, ya udah itu poin-poinnya. Kehadiran ya lihat sendirilah atau kalau tidak apa ini ada pertanyaan Adika, Adika, Andika, Adika lain lagi, oh, lain lagi. Di kelas ini saya sudah mengerjakan segmen 4 di grup saya masih kosong, apa nilainya sudah masuk? Ah, lagi nih. Adika, Dika Setia Dharma Susilo di tempat saya kuis 2-nya kosong, kuis 4-nya kosong. Silahkan lagi dicek di sana. Itu di tempat saya di rekapan saya di sistem yang tadi pagi saya download. Kalau baru ngerjain nggak tahu ya. Kalau yang tadi pagi kuis 2 kosong, kuis 4 kosong. Saya kuis 2 dan kuis 4 udah Sudah ngerjain coba dari dikasih saya lihat. kemarin. Coba kasih saya. Kalau kemarin nggak mungkin karena Oh, kemarin bisa ya masih ya. Coba deh dilihatin saya. Siapa Dika? Dika, 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 Dika. Saya kasih dulu. Nah,
Adika coba bicara dulu biar bisa saya jadi host biar bisa share Ya, screen. tunggu, Pak. Saya coba pindah ke laptop dulu. Oke. Oh, beda akun. Ya, saya tadi join di HP, Pak. Oke. Bisa tolong di ACC? Ini sih, Pak. Bisa tolong di ACC? Yang mana saya pakai? Yang namanya 088 Adika Kamu Sujatama Susilo, bicara Pak. dulu pakai akun itu, baru saya bisa. Oh, ini ya, belum admit. Oh ya. Ya, Adiknya Stiderma Susilo, pakai email Unut ya? ya, Pak. Oke. Izin share screen. Belum dapat akses untuk share screen, Pak. Kalau ada yang mau bicara, boleh via chat dulu ya, sambil saya ngobrol sama Adika ya. Biar Adika selesai dulu. Oke, saya share. Kamu yang 088 saya kasih host. Silakan share screen. Sudah bisa kelihatan nggak, Pak? Coba cari checkpoint exam network access setelah modul 7. Modul 7. Ini udah 100%, Pak. Ya, coba masuk aja ke sana. Lock content tulisannya. Bukan modulnya, Dek. Coba lihat gridmu, Dek. Kumpulan Oh, gridmu. gitu. Mana sih grid? Yang itu dah, pojok kanan atas. Nah, itu dia. Kamu tuh kemarin ngerjain yang modul 3. Apa, exam Saya ketiga. semua checkpoint exam sudah saya kerjain, Pak. Nggak tahu, tapi itu statusnya. Kalau dia udah ngerjain, pasti dia tahu tanggalnya berapa, submitnya, Tapi time-nya berapa. kalau Hmm. kalau belum submit kan biasanya nggak Itu bisa overdue tuh. ngerjain modul 10. Itu overdue. Ya, saya udah ngerjain kok, Pak. Overdue itu artinya kamu belum ngerjain dan sudah lewat batas. Kamu nol tuh. Coba lihat tuh. Coba masuk ke tempat tadi. Ini. Ya, tuh attempt di kiri lihat berapa jumlahnya. Nol. Itu artinya kamu belum ngerjain. Itu. Mungkin yang kemarin kamu kerjain tuh yang exam ketiga. Itu sudah memang tanggal 31 Oktober attempt-nya 1. Itu ya, Dika ya. Tuh ada tanda kok itu overdue. Ya, izin bertanya wajib on cam? Iya wajib. Kalau laptopnya Saya, masalah pakai saya HP. ingat yang network aku saya dapat nilai 85. Saya kemarin Itu dah dek, yang 85 itu exam ketiga dek, yang exam di internet protokol dek. Nah itu coba lihat internet protokol exam ya itu di atas itu tuh. Nah itu grade bukan 85. kan Yang exam network internet aku protokol. saya ingat 100 kok. Yang 100 itu yang exam Nah, pertama. Kamu ini exam pertama tanggal 29 Oktober. Kamu nih rapelan soalnya jadi bingung. soalnya saya ngerjainnya tanggal 31 Pak yang network access. Ka- Enggak, deh. Itu statusnya dia tidak berbohong. Kamu belum attempt sama sekali. Yang attempt tuh baru yang Oh, exam ketiga. Ya.
Mohon maaf deh ya, karena tidak ada buktinya juga. Saya tidak bisa membaca kembali ke masa lalu. Tapi di tempatmu juga itu statusnya overdue, artinya belum pernah attempt melewati batas. Yang sudah kamu lakukan di exam internet protokol, benar dapat 85, 31 Oktober, benar ada nilai 100, itu adalah untuk exam yang pertama, tanggal 29 Oktober. Jadi exam keduanya belum. Oke, seperti itu. Nanti kalau sudah dapat buktinya boleh kirim ke saya aja. Boleh di forward via Korti boleh. Kalau sudah ada, sementara itu yang terlihat. Lewat gimana, Pak? Baik, sudah sudah hampir jam 12. Saya kira sudah clear ya. UTS-nya minggu depan, silakan nanti dapat exam apa namanya SCB diinstal dulu, nanti saya share via Netaket aja nanti kalau mudah-mudahan bisa share lewat sana biar enggak via WA ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Coba dipelajari dari materi-materi 11 modul itu. Kemudian untuk kuis-kuisnya jangan rapelan. Yang bagi yang belum ya, lebih baik dicicil tiap minggu gitu, satu-satu kayaknya bisa sih ya. Atau 2 minggu sekali juga masih ada kan, kita baru masuk di November, masih ada 2 bulan ya. Jadi jangan rapelan nanti malah jadi lupa ya yang mana sudah, yang mana belum. Tapi sebenarnya kalaupun ini rapelan pun ya itu ya tergantung manajemen kalian. Harusnya bisa menghindari pada saat kalian tuh sudah ngerjain, lihat sudah masuk nggak nilainya gitu. Itu saya kira kalian harus aware sendiri ya dengan nilainya sendiri ya, masa jangan sampai nanti ada masalah baru. Kalau nanti selama proses itu em, nilai nggak masuk, tapi kalian sudah attempt merasa kayak gitu, ya komplain aja gitu. Boleh chat saya gitu. Wah Pak, ini saya sudah coba berkali-kali, tapi kok nggak ada attempt yang masuk, misalnya. Ini fotonya, misalnya kayak gitu. Boleh. Tapi kalau komplain itu setelah tanggal penutupan, ya mau gimana? Nggak bisa kita buka lagi ya. Nah, itu menjadi pembelajaran ya. Itu. Kecuali memang ada buktinya ya kita coba cek lagi gitu. Tapi sementara ini di tempat saya di tempat tadi adik Andika itu ya sama tampilannya. Modul exam kedua ya belum ya dikerjakan statusnya. Ya saya kira itu ya. Mungkin tidak berkenan ya wajar saja. Tapi ya seperti itu kondisinya. Saya akhiri kalau gitu. Tadi ada bertanya apakah harus pakai webcam? Iya, kalau laptopnya mati, HP-nya pakai ya, gitu ya. HP-nya pakai webcam. Jadi webcam jadi ujiannya pakai laptop boleh. Nanti Zoom-nya pakai webcam boleh, gitu ya. Jadi hanya untuk melihat lingkungan sekitar kamu tuh ada orang atau enggak gitu. Ya, gitu ya. Oke, saya kira gitu. Kita tutup aja hari ini. Silakan dilanjutkan aktivitas kalian lagi. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas semua. Saya tutup. Recording stopped. Terima kasih, Pak. Masih, Pak. Terima kasih, Pak.